Ya, salam semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang perbedaan reinkarnasi dan kelahiran kembali. Sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang reinkarnasi dan kelahiran kembali. Tapi saya rasa saya harus membahasnya untuk memperjelas. Kelahiran reinkarnasi itu re artinya lagi, in artinya masuk, dan karnasi artinya daging. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam daging. Dalam hal ini yang masuk yaitu roh. Jadi orang yang mempercayai bahwa manusia itu memiliki roh, lalu pada saat manusia itu mati, rohnya akan keluar dan rohnya akan mencari tubuh yang baru. Itulah reinkarnasi. Atau pada saat manusia dalam kandungan, roh itu masuk ke dalam kandungan, itu juga dinamakan reinkarnasi. Masalah roh itu masuk sendiri atau dimasukkan oleh sesuatu, itu saya tidak tahu. Jadi reinkarnasi itu roh keluar dari tubuh manusia mencari tubuh yang baru, atau dimasukkan ke dalam janin seorang ibu. Nah, kalau kelahiran kembali itu melibatkan kesadaran. Jadi tidak melibatkan roh. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kita sedang duduk atau lagi melamun atau sedang mimpi, kita bisa saja bermimpi kita lagi di dalam rumah, tapi hitungan sepersekian detik kita sudah berada di tempat lain. Mungkin di tempat kerja, mungkin di sekolah, mungkin di pasar, atau mungkin di mana, atau bahkan di luar negeri. Itulah kesadaran, bukan roh itu, tapi kesadaran. Nah, kesadarannya ini pada saat kita sudah mati, kesadaran tetap ada, dan dengan kekuatan kesadaran akan membuat kita lahir di tempat lain. Nah, lahirnya ini bukan lahir menjadi manusia saja, bisa lahir menjadi binatang, di alam-alam lain, alam jin, alam setan, arwah gentayangan, alam dewa, alam surga. Itu bisa saja terjadi dimanapun juga. Bahkan dengan kesadaran kita bisa lahir di planet lain, di galaksi-galaksi lain. Jadi tidak terbatas oleh di dalam dunia ini saja, apalagi terbatas hanya di dalam tubuh manusia. Nah, jadi perbedaan mendasarnya reinkarnasi dengan kelahiran kembali. Reinkarnasi itu melibatkan roh, sedangkan kelahiran kembali melibatkan kesadaran. Nah, kalau reinkarnasi itu seperti kita memakai baju. Misalnya pagi kita pakai baju merah, siang kita pakai baju biru. Kitanya sama, tapi bajunya saja yang berganti. Itu seperti reinkarnasi. Jadi rohnya sama, cuma ganti badan aja gitu. Nah, kalau kelahiran kembali itu seperti pohon. Misalnya kita tanam pohon mangga, biji mangga kita sudah tanam, nanti dia akan berubah, berkembang menjadi tunas, dan akhirnya menjadi pohon mangga dewasa. Nah, kalau kita gali lagi, biji mangganya sudah tidak ada, tapi pohon mangganya kan ada. Pohon mangganya kan berawal dari biji mangga. Itulah kesadaran. Tiap detik dia akan berubah. Nah, sekarang orang bertanya, kenapa kok ada orang bisa lahir kembali menjadi binatang? Ada bisa lahir jadi orang kaya, ada orang miskin.
Itu dari perbuatan-perbuatan dia di masa lalu dan perbuatan dia di masa sekarang. Itu akan mempengaruhi kehidupan dia yang akan datang. Ini konsepnya tidak seperti rumus matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini konsepnya sangat rumit sekali. Karena ini sudah berlangsung sangat-sangat lama sekali. Dan kita sudah pernah lahir di semua alam kehidupan. Baik jadi binatang, jadi jin, jadi setan, jadi malaikat, atau jadi dewa, atau jadi apapun juga. Kita sudah pernah merasakan. Kita hanya mutar, putar, dan putar lagi. Sampai kita mencapai sebuah titik tertinggi. Dan kita akan menghentikan semuanya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya harus berbuat baik. Ini memang udah konsep alam semesta. Ini udah konsep sebuah konsep emang dari sananya ya. Harus rajin-rajin berbuat baik. Dicicil, perbuatan baik itu harus dicicil. Jadi tidak bisa berbuat baik sekali langsung kita, oh nanti kelahiran berikutnya kita udah selesai. Tidak bisa itu. Kita harus nyicil dikit-dikit. Di kelahiran ini ada kelahiran yang sangat penting buat kita untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang, kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk kehidupan sekarang kita rajin-rajin berbuat baik. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kita pupuk perbuatan baik itu. Seperti kita menyicil kredit rumah, kredit kendaraan bermotor. Lama-kelamaan juga lunas. Nah, sekian dari saya. Semoga dengan sedikit mengenal, sedikit mengetahui tentang reinkarnasi dan kelahiran kembali, kita bisa menambah perbuatan baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.